Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan sesi dan kali ini sesi ini judulnya adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, yang adalah pemberian Tuhan sepenuhnya yang kami tidak bisa beli, yang kami tidak bisa peroleh dengan kekuatan kami sendiri, yang Tuhan berikan di dalam anugerah-Mu. Dan pada saat ini ketika kami ingin merenungkan cerita Injil ini, bagaimana kehidupan kami seharusnya bersesuaian, kompatibel dengan Injil yang kami percaya, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menolong setiap daripada kami, baik hamba-Mu yang berbicara, dan berkati juga setiap orang yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat-tempat lain dan dimanapun, di dalam waktu kapanpun. Tuhan yang berbelas kasihan dan Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Suatu tema besar daripada Global Convention kali ini kan ada kaitan dengan Injil, yaitu tentang penginjilan, ya, tentang Injil itu sendiri. Dan di dalam pergumulan saya mempersiapkan sesi ini, saya memikirkan tentang kehidupan orang yang menerima Injil, lalu terus kemudian di dalam kehidupannya setelah itu apa gitu ya. Jadi kita seringkali mengatakan di dalam hal ini, ya orang ini sudah menerima Injil. Sebetulnya mungkin kita perlu ganti istilah ini ya, bukan sudah tapi baru menerima Injil. Masih panjang narasi yang dibangun setelah itu, cerita kehidupan yang dibangun yang seharusnya sesuai dengan Injil yang kita percaya itu. Nah, saya ingin memikirkan beberapa aspek di sini. Ini tentu saja bukan daftar yang komprehensif ya. Ini bukan daftar yang komplit, tapi hopefully ini menjadi semacam cicipan di dalam kehidupan kita ya, untuk merenungkan lebih lanjut, lebih jauh apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Ini tema sebetulnya diambil dari surat Filipi ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saya kali ini bukan mau menafsir secara ketat di dalam konteks surat Filipi ya, karena ya bisa juga kita menggali dari surat Filipi, tapi saya memikirkan di sini ada 10 aspek ya, 10 aspek yang kita bisa renungkan gitu, kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus itu seperti apa seharusnya. Yang pertama, kalau kita menekankan di dalam hal ini ya, teologi anugerah, maka kita bisa mengatakan hidup yang dihidupi, yang dijalani itu ya sepenuhnya adalah pemberian atau anugerah Tuhan. Maksudnya ini bukan kalimat klise ya, waktu kita mengatakan hidup itu adalah pemberian, ini adalah anugerah Tuhan, ini bukan hanya cerita waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pertama kalinya dalam kehidupan kita, lalu kita katakan ini adalah anugerah. Itu sudah pasti adalah anugerah, tapi keseluruhan hidup itu sendiri juga adalah anugerah, itu adalah pemberian ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri, bukan something that we earn gitu ya, apalagi dengan our own strength dan sebagainya, tapi ini adalah sesuatu yang dihadiahkan kepada kita. Ada perbedaan saya melihat kehidupan ini sebagai pemberian Tuhan yang kita ini menerima, atau ini satu kehidupan yang kita berusaha untuk raih dengan kekuatan kita sendiri, not to mention dengan cerita hidup yang highly competitive, survival of the fittest atau the most adaptable, the smartest dan sebagainya. Ini ya kata ini ya, paham hidup survivalism itu sendiri itu sangat nggak kompatibel ya dengan Injil. Itu animalistic spirit sebetulnya gitu. Tapi sayangnya manusia di dalam kehidupannya lebih suka menghidupi hal-hal seperti ini ya, daripada menerima hidup itu sebagai pemberian Tuhan atau pemberian Allah. Nah, kalau sudah membaca di dalam kitab suci misalnya, kita membaca di dalam perjanjian lama itu ada kejadian 11, 12. Saya pikir penulis kejadian ini bukan kebetulan ya mengaitkan dua cerita ini gitu. Sebelumnya bicara tentang menara Babel. Seperti saudara tahu, ini waktu dihayati di dalam zaman exile Babilonia ya, itu dikontraskan ini the Great Babilonia dikontraskan dengan terjadinya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Kontras ya, ini cerita panggilan Abraham di dalam pasal 12 itu dengan menara Babel.
Panggilan Abraham itu menyatakan genealoginya, Genesis daripada bangsa Israel. Menara Babel itu menyatakan ya kerajaan-kerajaan dunia, Babilonia. Kerajaan Babel itu dibangun dari bawah. Abraham itu bukan memanggil dirinya sendiri, tapi dia dipanggil oleh Allah. Maka saudara, kalau kita merenungkan bagian ini ya, hidup ini sebetulnya apa sih? Hidup ini bukan bagaimana kita berusaha dari bawah ke atas gitu ya, merangkak susah payah sampai naik ke atas gitu. Tapi adalah kehidupan yang mendengar dan menjawab panggilan ilahi. Apakah kita peka dengan suara Tuhan yang memanggil kita seperti Allah juga memanggil Abraham? Allah menciptakan Israel yang tadinya itu tidak ada ya menjadi ada. Ini juga tuh certain extent kita bisa mengatakan juga creatio ex nihilo. Ex nihilo bukan di dalam pengertian tanpa Abraham, bukan, tapi ex nihilo dalam pengertian memang bangsa ini nggak pernah ada sebelumnya gitu. Bangsa Babel itu adalah bangsa yang besar, tapi bangsa yang besar dari bawah, dari dirinya sendiri. Mereka mencari reputasi mereka sendiri, mencari nama sendiri ya. Padahal di dalam Kejadian kita membaca, di dalam narasi ciptaan ya, di dalam teologi penciptaan, Adam itu diberi nama oleh Allah. Dan ini bukan cuma sekedar nama diberi, apa sih arti sebuah nama gitu ya, katanya Shakespeare. Tapi nama di dalam pengertian teologi penciptaan atau di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama itu maksudnya adalah identitas ya, identitas. Ya, kita bisa mengaitkan ini juga dengan kehidupan Yesus Kristus waktu dia berinkarnasi ya. Waktu pentabisan itu juga saudara melihat di dalam bagian itu ya. Injil itu mencatat ada suara dari sorga dari Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanan, itu identitas sudah diberikan terlebih dahulu. Ini bukan sesuatu yang dikejar oleh Yesus dengan pelayanannya gitu ya. Karena di dalam dunia ini orang seringkali berpikir dia membuktikan dirinya, mencari namanya. Seperti identitas itu dikonfirmasi oleh apa yang dia ciptakan. Nah, kita bisa membaca di dalam cerita Menara Babel ini sekali lagi, saudara akan mendapati bagaimana ya orang-orang di sini ini memang berusaha untuk mencari nama, seperti saudara membaca ya, misalnya di dalam pasal yang ke-11 saya baca ayat yang ke-4 ya, di situ dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Marilah kita cari nama ya. Identitas masih nggak beres ya. Ya, orang biasa bicara di ini dalam apa itu di dalam stages dalam kehidupan manusia. Orang mengatakan ya biasanya krisis identitas mungkin terjadi waktu manusia itu remaja gitu ya, remaja, ada krisis identitas, ada kegalauan dan sebagainya. Ya, tapi seperti saudara tahu di dalam kenyataannya ternyata bukan cuma di dalam usia remaja, ada orang umurnya sudah puluhan tahun juga masih krisis identitas. Seperti nggak selesai-selesai dengan urusan identitas gitu. Tapi sekali lagi saya, kalau kita hidup sesuai dengan Injil ya, kita melihat seluruh kehidupan ini sebagai pemberian atau anugerah Tuhan, termasuk identitas, nama itu sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa ada satu kehidupan yang bebas untuk menguduskan nama Tuhan. Orang cuma bisa menguduskan nama Tuhan kalau dia sudah kelar, sudah selesai dengan namanya sendiri gitu. Tapi orang yang terus nggak selesai dengan identitasnya, dengan namanya dan sebagainya, dia sulit sekali saya untuk menguduskan nama Allah atau nama Tuhan. Jadi yang pertama ini saya hidup sebagai pemberian atau sebagai anugerah. Ini mengafirmasi cerita Injil itu sendiri, tapi juga menjadi satu keseluruhan kehidupan kita gitu. Bukan hanya tentang menerima Yesus Kristus yang adalah pemberian. Yesus Kristus mah adalah pemberian pasti gitu ya. Tapi seluruh kehidupan kita juga adalah bagaimana kita menerima pemberian di dalam Kristus itu. Baru kita mengatakan ini hidup yang berpadanan dengan Injil. Aspek yang kedua, saya, hidup ini adalah satu penyerahan diri. Satu penyerahan diri. Hidup ini di dalam kekudusan. Kita membaca Efesus 4 ayat 24 ya. Mari kita membaca Efesus 4. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita membaca pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke-24. Saya akan bacakan di sini.
Atau kita baca dari ayat 23 yaitu supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan ini ya, doktrin Imago Dei, doktrin manusia itu diciptakan sebagai gambar rupa Allah ya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang rusak itu adalah ini ya, kebenaran yang asali, ini ya, original atau true righteousness, dan juga true holiness. Waktu kita diselamatkan, kita ditebus di dalam Kristus, ya kita diundang untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan, kehidupan yang menguduskan diri di dalam Kristus. Arti menguduskan ya di dalam hal ini ya, pertama dan terutama itu adalah hidup yang sepenuhnya itu didedikasikan kepada Allah ya. Jadi ini pertama bukan bicara tentang moral perfection ya. Meskipun moral perfection bisa kita include di dalam ini ya, narasi pengudusan atau kekudusan, tetapi ini bicara tentang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lawan katanya Ezra, hidup yang dimiliki sendiri. Hidup yang tidak dipersembahkan. Hidup yang berusaha untuk dikuasai sendiri. Menarik, so, kalau kita membaca di dalam pertanyaan pertama yang terkenal dari Katekismus Heidelberg, di situ dikatakan bahwa apakah penghiburanmu satu-satunya ya, baik di dalam kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, kita membaca di situ yaitu singkatnya bahwa hidupku ini dimiliki oleh Kristus. Bagi penulis-penulis Katekismus Heidelberg, hidup yang dimiliki itu adalah satu penghiburan ya. Yang adalah kecelakaan itu adalah hidup yang dimiliki oleh diri sendiri. Itu total disaster. Sekali lagi, kehidupan yang memiliki diri sendiri itu adalah total disaster. Itu adalah kecelakaan yang terbesar. Tetapi di dalam dunia ini orang berpikir sebaliknya. Orang berpikir kalau hidup itu dimiliki, saya seperti kayak nggak ada kebebasan ya. Kehidupan saya seperti jadi in bondage, saya seperti kayak nggak bebas. Ini orang-orang kanak-kanak semuanya gitu. Orang yang nggak mengerti Injil sebetulnya. Tapi kalau kita mengerti Injil ya, kita tahu bahkan di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri ya, ini ayat yang sangat-sangat mencengangkan ya. Waktu Yohanes itu di dalam pasal yang ke-17 dia mengatakan bahkan Kristus pun tuh menguduskan dirinya. Kita membaca bagian ini ayat yang penting. Apa artinya Kristus menguduskan dirinya? Bukankah dia kekudusannya sempurna? Makanya tadi kita bilang ini kekudusan itu artinya bukan di dalam pengertian terutama moral perfection, tapi di dalam pengertian kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya kepada Bapa. Maka waktu kita membaca di dalam pasal 17 ya, kita membaca di dalam ayat yang ke-19, saya akan membacakan ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Sudah renungkan deh bagian ini. Yesus menguduskan dirinya sendiri. Bagi siapa Bagi saudara dan saya. Kalau Yesus yang adalah Kristus, dia Tuhan kita, dia menguduskan dirinya bagi kita. Terlebih lagi saudara dan saya, terlebih lagi kehidupan yang tidak dipersembahkan itu totally gak compatible dengan Injil. Sama sekali tidak berpadanan dengan Injil. Sebetulnya kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang lumrah. Tapi kita sekarang menghidupi seperti kayak satu cerita seolah-olah orang yang mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Seperti ada sesuatu yang agak luar biasa gitu ya. Seperti ada sesuatu yang agak perkecualian dan sebagainya. Ini aneh sekali ya, berpikir seperti ini gitu. Yang anomali, yang perkecualian, yang abnormal itu adalah orang yang tidak mempersembahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang aneh sebetulnya gitu. Gak ada yang luar biasa dengan orang yang mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sama sekali gak ada yang luar biasa. Itu biasa saja. Mengapa kita katakan biasa-biasa saja? Ya karena ini orang yang waras, orang yang mengerti bahwa Kristus itu sudah menguduskan dirinya bagi dia. Dan bukan hanya bagi dia saja pasti ya, tapi bagi komunitas atau bagi umat Allah, orang-orang yang ditebus. Maka kita melihat di sini waktu kita menghidupi kehidupan yang berpadan dengan Injil, itu gak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang terus-menerus menyerahkan diri.
Nah, ini bukan cuma sekali menyerahkan diri terus kemudian kita pikir seumur hidup pasti kita akan sudah selesai di dalam hal ini. Ini adalah penyerahan diri terus-menerus ya. Karena apa ya? Kita di dalam natur kita ya, di dalam kelemahan kita, di dalam keberdosaan kita mempunyai satu kecenderungan untuk memiliki kembali kehidupan kita gitu. Kita kepingin tertarik untuk menjadi sovereign lagi ya. Kita kepingin berdaulat lagi gitu. Kita tidak ingin dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan dan terjadi tarikan ke arah sana sehingga kuasa penyerahan diri ini ada sesuatu yang seharusnya kita lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa mengatakan inilah kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Sekali lagi saya, kehidupan yang tidak dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan itu mengkhianati narasi Injil sebetulnya. Aspek yang ketiga saya, kita bicara tentang hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam penerimaan. Hidup di dalam pengampunan, hidup dalam penerimaan. Injil sendiri kan bicara tentang pengampunan di dalam Kristus. Tapi apa ini artinya? Artinya yaitu bahwa kita seharusnya dibebaskan ya daripada segala bentuk kesombongan rohani. Menganggap diri benar, merasa diri benar ya. Tapi juga ini Pak, semacam ketakutan untuk tampil apa adanya. Sudah kita hidup di dalam dunia ini, ada kecenderungan kita seperti takut kalau kita disalahin gitu ya. Takut kalau kita itu dihakimi gitu ya. Takut kalau kita tersingkap kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya. Gitu. Manusia itu banyak sekali ketakutan di dalam kehidupannya. Di dalam ketakutannya dia berusaha suppress atau dia berusaha mengompensasi ya, melakukan kompensasi terhadap ketakutan itu dengan berusaha untuk tampil kuat, sempurna, hebat, mencapai ini dan itu dan sebagainya, sebetulnya nggak menyelesaikan masalah. Maka ini narasi Injil sekali lagi, hidup berpadanan dengan Injil itu berarti memampukan kita untuk menghidupi hidup yang memang rapuh dan rentan ini, vulnerable di dalam bahasa Inggris ya, hidup yang vulnerable. Nah, kalau sudah melihat di dalam kehidupan orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab ya, mereka bukan dicatat sebagai seperti kayak superhero atau spiritual giant lah atau apa begitu ya. Gambaran-gambaran seperti itu saya khawatir justru akan melemahkan iman kita, alias nggak encouraging ya. Tapi justru malah discouraging. Tapi waktu kita melihat kehidupan mereka ternyata adalah orang yang biasa-biasa saja gitu. Yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa ya. Nah, di sini baru kita bisa mengerti itu apa artinya Injil yang sesungguhnya dihayati di dalam kehidupan yang juga tampil dengan segala kekurangan, kelemahan, kerapuhan, kerentanannya ya, dan bukan kehidupan yang berpura-pura menjadi kuat, berpura-pura nggak ada kelemahan, berpura-pura nggak ada kesalahan, tapi ujung-ujungnya sebenarnya adalah takut untuk tidak mendapatkan penerimaan. Tapi bagaimana kehidupannya seperti ini bisa kompatibel dengan Injil? Sementara Injil kan nggak bicara itu ya. Kita bilang Injil itu Yesus datang untuk orang berdosa ya. Yesus datang bukan untuk orang benar. Tapi terus kemudian setelah orang Kristen diselamatkan, ya dia menghidupi kehidupan yang Yesus nggak datang lagi untuk orang berdosa. Yesus hanya datang untuk orang benar sekarang. Ini mengkhianati berita Injil ya, mengkhianati berita Injil. Nah, saya nggak mau disalah mengerti di dalam hal ini ya. Tentu saja ini bukan satu encouragement untuk hidup sembarangan, hidup ceroboh, hidup di dalam dosa, apalagi mencintai dosa dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tapi hidup secara theologically realistik ya dalam hal ini ya. Kita itu membutuhkan pengampunan dan penerimaan Tuhan. Dan bahwa itu diberikan oleh Tuhan semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena kita mencintai Tuhan dengan sempurna ya, atau kesalehan kita ini agak lain daripada yang lain ya. Kita ini great achiever lah atau dan seterusnya. Bukan itu. Ada satu bagian Alkitab yang saya percaya saudara pasti kenal ya bagian ini. Satu bagian yang tidak asing untuk kita, yaitu cerita tentang dua orang ya. Kita membaca di dalam Lukas pasal 18. Ini adalah satu perumpamaan dan Yesus mengatakan perumpamaan ini ya kepada orang-orang pada saat itu. Kalau saudara membaca mulai di dalam ayat 9 itu dikatakan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain. Kita bisa menambahkan juga dalam bagian ini, orang yang sebetulnya ketakutan ya.
Saya baca bagian ini ya saudara. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga seperti pemungut cukai, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu terus kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Yang menarik saya di dalam bagian ini ayat 13 kita membaca di situ, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, ini satu tulisan secara literary sangat tinggi ya. Sebetulnya di sini siapa sih yang berani, siapa yang tidak berani? Dia tidak berani menengadah ke langit karena dia tahu dia adalah orang berdosa, tapi dia berani mengatakan kesalahannya, kelemahannya karena dia percaya ada pengampunan. Tapi orang yang menganggap dirinya benar ini ya, yang self-righteous ini ya, dia nggak berani saya bicara kelemahannya. Dia nggak berani. Ini adalah pengecut deh orang ini. Pengecut sebetulnya. Pengecut yang nggak berani bicara kelemahannya. Pengecut yang nggak mau mengaku dosanya. Mengapa saya? Karena dia nggak percaya Injil. Orang yang nggak percaya Injil itu jadi pengecut di dalam kehidupannya saya. Dia berpura-pura menjadi benar, padahal dia bukan orang benar. Nah ini loh saya, kecelakaan di dalam kehidupan manusia. Dan kita nggak bisa mengerti, sekali lagi ya, cerita perumpamaan ini terus kita bilang, oh itu sudah benar kok di dalam kehidupan kita. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya seperti pemungut cukai ini gitu. Tapi kemudian setelah kita masuk di dalam kehidupan, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, ternyata menghidupi kehidupan yang seperti orang yang merasa dirinya benar ini gitu. Kita gak berani tampil secara rapuh dan rentan ya. Kita berpura-pura bahwa kita kuat, hebat, saleh, reform perhaps. Tetapi kita gak sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sudah kehidupan yang gak ada lagi pengakuan dosa ya. Kehidupan yang tidak ada lagi kesadaran akan kelemahan dan keterbukaan seperti ini ya. Ini adalah kehidupan yang tidak berpadanan dengan Injil. Gak cocok saya dengan Injil. Itu bukan Injil yang kita percaya. Itu Injil palsu. Yang keempat saya, yang keempat adalah justru karena ada pengampunan ya, ada penerimaan, kita juga berani hidup di dalam pertobatan terus menerus. Nah ini penting ya saya poin ini, sebab tanpa bagian ini kita akan cenderung berpikir bahwa oh ya pengampunan, penerimaan, kalau gitu tetap berada di dalam dosa, nggak perlu bertobat dan sebagainya. Kita exclude deh bagian ini ya. Ini pasti bukan kehidupan yang mengerti anugerah Tuhan. Gitu. Nah, pengampunan yang nggak disertai dengan pertobatan ya, saya. Ini bukan pengampunan yang kita terima daripada pelajaran yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Orang kalau betul-betul mengerti pengampunan ilahi, penerimaan ilahi, dia ada di dalam satu kehidupan yang terus-menerus bertobat. Ya lawan katanya adalah status quo, saya, orang yang tidak bertumbuh. Kenapa saya? Orang itu berhenti bertumbuh di dalam kehidupannya, karena hidupnya tidak lagi berpadanan dengan Injil. Apa artinya? Ya ini, dia kehilangan aspek pertobatan yang terus-menerus ini. Nah, saya menarik, saya kalau kita membaca di dalam Alkitab itu kata pertobatan itu sebetulnya bukan dibicarakan cuma sekali terus kemudian karena kita sudah bertobat sekali saja gitu ya. Kadang-kadang kita di dalam tradisi teologi Injili gitu, kita lebih menekankan kesekalian gitu ya. Kesekalian ya, memang ada tempatnya pasti kita bicara tentang kesekalian. Tapi maksud saya kesekalian misalnya gitu ya, Roh Kudus itu sekali dicurahkan, memang kan kesekalian ya. Yesus itu mati di atas kayu salib, sekali dia mati di atas kayu salib, bukan berkali-kali begitu ya. Seperti Roh Kudus juga bukan berkali-kali dicurahkan ya, tapi sekali pada peristiwa Pentakosta. Lalu kita menerima Tuhan ya, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita juga sekali ya. Bukan Yesus masuk keluar, diundang lagi, keluar lagi, masuk lagi. Maka kita menekankan sekali di dalam hal ini ya, saudara. Tapi kita kehilangan aspek repetisinya. Padahal di dalam Alkitab kita mendapati juga penekanan yang sama ya ini ya, Pak. Pertobatan itu sekali, ada poinnya kita membicarakan pertobatan sekali. Tapi juga pertobatan yang terus menerus ya.
komitmen untuk mengikut Yesus itu tuh certain extent kita bisa mengatakan itu sekali, tapi juga sekaligus terus menerus ya. Kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan itu sekali kita bisa mengatakan sekali seumur hidup, tapi juga sekaligus terus menerus diperbaharui setiap hari. Saya sudah melihat di dalam bagian ini ya, kalau kita betul-betul mengerti hidup yang berpadanan dengan Injil, maka kita ada di dalam keberanian untuk terus-menerus mengoreksi diri. Terus-menerus bisa menerima teguran saya tanpa paranoid, tanpa curiga, seperti kayak saya sedang dihakimi gitu ya. Itu kanak-kanak ya saya, orang seperti ini kanak-kanak. Sekali lagi ya, nggak percaya cinta kasih gitu. Kalau kita percaya ada cinta kasih ya, waktu kita ditegur ya, waktu dikoreksi oleh Tuhan ya, seharusnya kita bersyukur saya. Itu berarti Tuhan masih mencintai kita gitu. Tapi ada orang yang diingatkan dosanya ya. Waktu Tuhan menegur tapi dia menolak. Ya kenapa sih? Karena hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. Yang kelima. Ini mengambil dari Matius 23 ayat 23 ya. Ada 3 hal. Saya baca terlebih dahulu ayat ini ya. Satu ayat yang penting. Memang di sini bicara tentang Torah tapi saya mau mengatakan seperti ini ya. Hanya orang yang mengerti Injil, ya, yang sungguh-sungguh mengerti kuasa Injil, mereka dimampukan untuk menghidupi Torah. Tanpa Injil, tanpa keselamatan di dalam Kristus, tanpa iman kepada Yesus Kristus, orang waktu berhadapan dengan Torah, dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Torah, ya, waktu kita melakukan itu nggak mungkin sempurna dan hanya akan mendatangkan penghukuman atau penghakiman di dalam hal ini ya. Memang ini nggak direct saya bicara tentang Injil ya, tapi di sini lebih bicara tentang Torah. Tapi poin saya sekali lagi ya, bagi kita orang Reform, kita percaya third use of the law, kita percaya penggunaan ketiga ya dari hukum Taurat, yaitu di dalam diri orang-orang yang lahir baru, orang percaya. Maka justru karena Injil, maka kita bisa diundang untuk menghidupi apa yang dianggap the weightier matters of the law ini ya, atau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai yang terpenting ya di dalam hukum Taurat. Saya membaca ayat ini ya. Ya, kalimat ini dimulai dengan kalimat celaka ya untuk orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat ya, the weightier matters of the law, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa saudara? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sekali lagi ya, keadilan, justice, righteousness, belas kasihan, ya, mercy, dan kesetiaan. Faithfulness atau faith ya dalam hal ini. Bisa diterjemahkan kesetiaan atau iman juga bisa. Nah, kita ingin membahas bagian ini saudara. Kalau kita mengatakan hidup yang berpadanan dengan Injil, itu berarti kita hidup di dalam kebenaran, keadilan. Nah menarik saudara, kalau kita membandingkan sedikit saja membandingkan dengan teori keadilan kontemporer ya, ini dari Rawls misalnya ya. Jadi keadilan itu di dalam teori klasik biasa dia dipahami sebagai oposisi daripada ketidakadilan ya. Ini self-explaining ya saudara, kayak begini. Saudara-saudara, lawan katanya keadilan itu apa? Ketidakadilan. Very explaining kan memang gitu ya. Ya semua bayi-bayi juga tahu kayaknya. Tetapi saya kemudian dikembangkan, meskipun demikian ya, ini teori keadilan kontemporer, keadilan itu juga sebetulnya bisa dikontraskan dengan compassion ya, iba, kemurahan, atau belas kasihan. Nah ini menarik ya, teori baru ini menarik gitu ya. Jadi bukan justice injustice, tapi justice versus compassion, mercy, generosity gitu ya. Kalau ini saya kutip kutipan daripada Rawls. The least advantage are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky objects of our charity and compassion, much less our pity, but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice. Nah, kita nggak ada cukup waktu ya untuk menjelaskan. Memang ini bukan seminar tentang teori keadilannya Rawls kan ya. Tapi intinya begini saya. Kita seringkali ini di dalam kehidupan ini ya, kita berbelas kasihan kepada orang ya, kita menolong dia, membantu dia dan sebagainya. Rawls mau mengatakan sebetulnya kalau sistemnya itu sistem keadilan berjalan dengan baik, kita ya itu nggak usah lagi bicara tentang charity, compassion, apalagi kita ini ya pity ini ya, merasa pity kepada orang lain. Nggak, kalau keadilan itu sudah berjalan begitu ya, kita nggak perlu lagi nih namanya hal-hal seperti ini gitu.
Nah, saya nggak mau bahas dalam itu. Tentu saja teori ini ada kelebihannya di dalam pengertian bahwa ya kalau sistem demikian rusak sampai apa yang seharusnya menjadi hak seseorang ya itu nggak lagi diberikan dan terjadi ketidakadilan dan sebagainya, maka menjadi satu teori yang menarik ya untuk mengoreksi sistem yang ada. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab ya, Yesus justru mengatakan orang miskin itu selalu ada padamu. Sistem negara manapun sebaik-baiknya gitu ya, memikirkan keadilan sebaik-baiknya ya, tetap bagaimanapun ada orang yang perlu mendapatkan belas kasihan. Nah ini nggak mungkin menjadi tidak ada lagi bahkan cerita kehidupan kita sendiri kan cerita mendapat belas kasihan daripada Tuhan gitu. Tapi kita mengharapkan dunia ini rather utopia gitu ya. Yang nggak ada lagi orang yang perlu dibelas kasihani, perlu ditolong, perlu dilayani ya. Karena apa? Karena semua sudah menerima keadilan ya. Mimpilah terus di dalam keadaan seperti itu ya. Itu hidup yang nggak realistis ya, nggak livable. Maksudnya filosofi ini boleh saja ini menarik apa gambaran seperti ini. Tapi pertanyaannya apakah bisa dihidupi atau tidak gitu. Jauh lebih realistik apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, orang miskin selalu ada padamu. Di dalam gereja selalu ada orang-orang yang memang akan dihadirkan Tuhan untuk menjadi beban ya. Hopefully sementara waktu ya, bukan selama-lamanya ya. Kita nggak dipanggil untuk menjadi benalu selama-lamanya begitu kan ya. Tapi coba saudara baca di dalam Kisah Para Rasul misalnya, ada janda-janda miskin itu ya. Dan kita kalau merenungkan bagian itu, bukankah penyebaran firman Tuhan ya, itu Injil terus dikabarkan ya. Jumlah orang-orang yang percaya itu makin banyak, bukan tanpa pelayanan diakonia kepada orang-orang miskin tersebut gitu. Bahkan rasul-rasul itu sangat mementingkan bagian ini ya, sampai mereka itu mengatakan kita mesti pilih 7 orang yang terkenal baik di antara kamu. Nah ini jangan didualismekan antara Injil dan diakonia ya. Karena kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara mendapati itu bukan sesuatu yang dikontraskan sehingga kita harus memilih mau memberitakan Injil atau berdiakonia. Itu dualisme yang nggak ada di dalam Alkitab. Itu dualisme yang diciptakan oleh partai politik kayaknya, bukan ada di dalam Alkitab. Tapi apa sih artinya hidup di dalam kebenaran keadilan ini ya? Kalau kita membaca ya, kebenaran keadilan itu nggak pernah bisa dipisahkan daripada belas kasihan, itu yang kita mengatakan. Karena orang miskin selalu ada pada kita ya. Seperti di dalam cerita gereja mula-mula itu ya. Orang yang menjalani kehidupan di dalam kebenaran keadilan, dia tidak memandang muka. Dia tidak berpihak, khususnya kepada orang kaya. Kalau gereja gagal di dalam bagian ini ya, kalau gereja gagal, ternyata gereja berpihak kepada orang kaya, berpihak kepada orang yang powerful. Ya sudah, ini hidup yang gak berpadan dengan Injil. Mempermalukan nama Tuhan ya, mempermalukan nama Tuhan. Karena ternyata gereja tidak ada bedanya dengan dunia. Ternyata gereja juga melihat muka sama akhirnya gitu. Gak ada keunikannya sama sekali di sini. Mana kita bisa bicara tentang belas kasihan di sini? Semua teori ini akan menjadi teori omong kosong yang gak bisa dihidupi. Ini menjadi narasi kosong yang orang gak tertarik untuk menghidupi. Tetapi lihatlah kehidupan Kristus. Lihatlah kehidupan Kristus. Dia berusaha merangkul juga, di sini dikatakan ya, kita mesti berbelas kasihan, bahkan juga terhadap mereka yang merasa diri benar. Yesus membuka meja bukan hanya untuk pemungut cukai ini ya, pelacur, orang-orang yang berdosa itu. Yesus juga membuka meja untuk orang-orang yang self-righteous. Ini luar biasa ya, saudara. Punya kesabaran seperti ini luar biasa ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, kita kalau melihat orang miskin, kita lebih gampang belas kasihan kan kepada mereka ya. Bagi orang miskin yang rendah hati, kita gampang sekali belas kasihan. Tapi berbelas kasihan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, aduh susahnya, susah sekali. Secara nggak sadar kita di dalam keadaan seperti itu, kita yang jadi ahli Taurat dan orang Farisi juga akhirnya. Karena kita gagal berbelas kasihan kepada mereka. Tapi lihatlah kehidupan Kristus ya. Yesus membuka meja ya, table fellowship orang berdosa ya, seperti Sakeus, seperti pemungut cukai, seperti pelacur-pelacur yang berdosa itu. Yesus juga membuka meja untuk Simon, orang yang self-righteous itu. Nah, kalau kita menghidupi ini ya, hidup di dalam kebenaran dan keadilan ini yang seharusnya terjadi di dalam komunitas gereja. Yang berikutnya, hidup di dalam belas kasihan, masih di dalam Matius 23:23 ya. Jadi ini kebenaran keadilan
justice, righteousness, mercy, hidup di dalam belas kasihan. Ini lawan katanya adalah violence, kekerasan, kekasaran, ya, cruelty. Tapi perhaps juga yang mengambil bentuk agak sedikit soft, yaitu ketidakacuan, ketidakpedulian, ya. Dingin luar biasa gitu ya. Kadang-kadang saya ketidakacuan ini seperti kayak terlihat nggak terlalu jahat ya. Kalau nggak ada krisis, kalau nggak ada apa-apa ya. Orang yang nggak peduli saya, orang mungkin bisa, ya dia kan toh nggak menyakiti orang lain, dia cuma nggak peduli gitu ya. Tapi saya kasih ilustrasi ya. Kalau ada orang jatuh kecelakaan berdarah-berdarah begitu ya, terus dia sudah minta tolong, terus orang cuma ignore begitu saja. Nah baru kita lihat ya kejahatannya orang yang tidak peduli gitu. Itu sudah bisa melihat kekejaman kan di sana gitu. Kalau anak kita sendiri ya, sudah kejepit pintu atau hopefully sih enggak ya, kejatuhan lemari gitu misalnya, contoh kok menakutkan kayak begini, terus kemudian kita tinggal lihat begitu saja gitu ya. Syukurin lu kan, sudah tak bilang kan jangan main-main lemari gitu. Wah itu orang tua kejam sekali ya. Ketidakacuan itu ya, itu menyatakan kejahatan ya, justru waktu ada krisis. Tapi waktu nggak ada krisis ya, orang banyak rasa dirinya nggak ada persoalan dengan ketidakacuan, dengan ketidakpekaannya, dengan insensitivity-nya, dia rasa oke-oke saja. Padahal ini adalah kekejaman sebetulnya gitu. Alias ketidakhadiran belas kasihan. The whole story tentang Injil itu bicara tentang belas kasihan ilahi kan ya. Belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Maka kalau kita hidup berpadan dengan Injil ya, kita juga menghidupi ini, hidup di dalam belas kasihan. Saya di sini tulis juga meritokrasi ya, saudara yang hidup di negara tertentu ya, saudara tahu ini ya, meritokrasi. Meritokrasi itu apa artinya ya? Meritokrasi ada baiknya, saudara, kalau kita kontraskan dengan ini ya, nepotisme gitu misalnya ya. Cuma orang-orang yang punya hubungan, yang punya relasi saja yang selalu dapat kedudukan. Di dalam hal ini meritokrasi seperti lebih baik gitu. Maksudnya ini berdasarkan merit. Bukan berdasarkan lu bapaknya siapa gitu ya, lu anaknya siapa, lalu kamu dapat jabatan, kamu dapat ya posisi gitu lah ya, itu nepotisme namanya kan ya. Oh meritokrasi lebih baik, tapi meritokrasi bukan nggak ada kekurangan ya. Meritokrasi itu bisa menghasilkan orang-orang yang ini ya. Kamu kalau nggak berhasil ya salah sendiri, kenapa lu nggak punya merit gitu ya, berjuanglah lebih keras gitu. Ya kamu salah sendiri, kenapa jadi pecundang, kenapa kamu loser, ya sudah, memang hidupmu kayak begitu, memang kamu nggak sanggup bersaing gitu. Nggak ada belas kasihan, nggak ada tempat untuk orang-orang yang sederhana gitu. Ini akan membawa kita kepada cultural elitism ya. Merayakan orang-orang yang gifted, talented, yang hebat dan sebagainya. Meritokrasi tapi orang-orang yang memang nggak bisa perform katakanlah ya, yang nggak bisa punya merit yang tinggi, ya sudahlah, biarlah tertinggal, toh ini namanya keadilan gitu kan. Maksudnya keadilan yang seperti ini ya, keadilan yang tanpa belas kasihan, itu bukan Alkitab, bukan. Itu tidak berpadanan dengan Injil yang kita percaya. Kalau kita menghidupi cerita di dalam kerajaan Allah, setiap orang itu ada bagian yang Tuhan berikan. Memang takaran talenta bisa berbeda-beda, tapi setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Dia bisa menjalankan apa yang dia terima dari Tuhan dengan setia. Dan seperti di dalam perumpamaan itu, dia bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ya. Pakai bahasa talenta, dia bisa beroleh laba. Siapapun yang setia. Yang ketiga di dalam Matius 23 ini maksudnya hidup di dalam kesetiaan ya. Ini bicara tentang iman, kesetiaan, faithfulness ya. Lawan katanya ya ini budaya oportunistik ya. Budaya yang saling memakai, memanipulasi, memperalat, menjadikan orang lain menjadi sarana. Relasi yang kontraktual ya di sisi yang lain. Apa itu maksudnya ya kita bikin relasi, ada janjian, ada kontrak. Kontraktual maksudnya di sini dari kata kontrak ya. Kontrak ya kalau ternyata dua belah parti sudah nggak saling menguntungkan lagi, ya sudah dibubarin aja relasinya gitu. Karena ini toh relasi kontraktual kok. Yang bikin kontraknya kan juga kita sendiri. Jadi kalau teman sudah nggak cocok lagi, sudah unfriend saja, diblok aja sederhana kan. Simple gitu loh. Gak ada tempat lagi di sini bicara tentang kesetiaan gitu ya. Memang kesetiaan itu jalan salib kesetiaan itu menyakitkan itu. Yang bukan jalan salib ya ini relasi kontraktual. Menyakitkan sedikit langsung dibubarin gitu ya. Kita cari teman yang baru.
kita cari company yang baru, kita cari gereja yang baru. Hati-hati saya, jangan sampai cari Tuhan yang baru. Beberapa poin lagi saya, hidup yang berbadan dengan Injil, masih di dalam hidup di dalam kesetiaan. Ini ada kaitannya dengan cultic life ya, ada kaitan dengan kehidupan yang beribadah. So, istilah kesetiaan di sini ya, sekali lagi seperti tadi kita katakan bisa diterjemahkan juga dengan iman sebetulnya. Iman atau kesetiaan ya, itu berkaitan dengan cultic life. Bagaimana seseorang hidup itu beribadah, dan di sini timbul pertanyaan, siapa sebetulnya yang disembah gitu. Orang di dalam kehidupan ini nggak ada cultic life itu nggak mungkin saya. Orang ateis pun ada cultic life ya. Cuma yang disembah itu apa, pertanyaannya itu. Siapa atau apa yang disembah? To be human itu to worship, orang yang diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan untuk menyembah. Nggak ada orang nggak menyembah, itu nggak ada. Pertanyaannya itu apa atau siapa yang disembah? Allah yang sejati atau Allah yang palsu? Di sini kita juga membicarakan tentang teologi hasrat ya. You are what you love ya. Saudara adalah apa yang saudara cintai. Hasratmu itu ada di mana ya? Demikianlah kehidupanmu. Kalau kita mencintai uang, ya itulah kehidupan, identitasmu ya ada di situ. Kamu adalah pencinta uang. Ya, hidupmu akan dibentuk according to the image of money, bukan to the image of God. Karena money is your God. Maka saya kehidupan beribadah ini penting ya, saya ini bukan cuma sekedar ritualnya orang Kristen, orang percaya yang cuma seminggu sekali, tapi ini sebenarnya sedang menyingkapkan ya. Ini apokaliptik gitu, menyingkapkan apa saya? Hasrat kita yang terdalam itu sebetulnya apa sih? Siapa sebetulnya yang paling saudara ingini di dalam dunia ini ya, dan di sorga itu sebetulnya siapa atau apa gitu? Apa yang saudara paling dambakan ya, terdalam keinginan hatimu itu apa sebetulnya? Nah di sini kita bicara tentang kesetiaan. Orang yang setia itu mendapatkan Tuhan lebih daripada semua yang lain ya. Baru kita bisa bicara ini hidup yang berpadan dengan Injil. Orang sudah ditebus ya, percaya kepada Injil. Ternyata hasratnya itu bukan Tuhan, tapi sesuatu yang lain. Itu mengkhianati Injil sebetulnya. Tidak menghidupi Injil. Sudah ada orang memberikan kritik ya, bagaimana sih menghidupi Injil? Injil itu kan sesuatu yang diberikan gitu ya. Kita pakai istilah ini menghidupi Injil bukan di dalam pengertian seperti kayak kita bisa layak sampai menghidupi Injil. Karena Injil itu adalah Kristus sendiri kan ya. Kristus yang diberikan kepada kita. Di dalam hal ini masa kita menghidupi Injil gitu ya. Kadang-kadang orang reform pakai istilah seperti itu. Ya, kita bisa setuju dengan kritik seperti itu. Tapi poin kita waktu mengatakan di sini ya, hidup yang berpadanan dengan Injil maksudnya itu. Jangan mengkhianati berita Injil. Kita ditebus, kita itu percaya, kita diselamatkan supaya kita bisa terus menghidupi Injil ini, menghidupi narasi Injil, menghidupi cerita Injil, hidup berpadanan dengan Injil maksudnya. Nah, di sini kita bicara juga kenikmatan kita yang terdalam, ya kenikmatan yang kita yang terdalam itu karena ada bicara hasrat, ada bicara juga tentang enjoyment. Ya menarik kalau saudara ini ya pembaca di dalam Westminster ya itu pertanyaan terkenal di situ dikaitkan antara glorify God dan enjoy God ya, antara glorifying God dan the highest enjoyment itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi ibadah itu adalah memberikan kenikmatan yang paling tinggi, itu adalah cicipan kenikmatan sorgawi sebetulnya. Dan ini kata kuncinya adalah iman atau kesetiaan. Berikutnya beberapa poin lagi hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah ini poin yang sederhana yaitu kehidupan yang membagi dan memberi dengan cuma-cuma ya. Saudara baca sendiri ya Matius 10 ayat 8. Di situ dikatakan kamu menerima dengan cuma-cuma ya, berilah dengan cuma-cuma. Karena kita ini given freely, maka give freely juga. Ini baru kita bicara compatibility ya di sini ya, berpadanan dengan Injil. Injil itu kita bukan membeli kan ya. Ini yang kita terima dengan cuma-cuma kan. Maka hidup ini apa? Hidup ini yaitu membagi dan memberi dengan cuma-cuma. Orang yang di dalam kehidupannya nggak bisa membagi, yang terus ketakutan, yang terlalu self-conscious dengan miliknya sendiri. Dia mengkhianati Injil sebetulnya. Ini seperti kayak orang yang nggak percaya Yesus Kristus yang diberikan bagi dia. Tuhannya seperti Tuhan yang lain sebetulnya. Ini bukan Tuhan yang asli. Tuhannya itu seperti Tuhan yang pelit, Tuhan yang nggak bisa bagi juga. Maka dia menjadi orang yang juga nggak bisa bagi. Sama-sama nggak bisa bagi, seperti Tuhannya yang juga nggak bisa bagi. Tetapi Injil nggak bicara ini, Injil itu bicara Tuhan itu membagi ya. Dengan rela, maka kehidupan saudara dan saya, kalau kita hidup berbadan dengan Injil, kita juga membagi dan memberi dengan cuma-cuma.
Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalkulatif. Maka saudara dan saya tidak dipanggil untuk menjadi orang yang kalkulatif. Kehidupan yang kalkulatif itu tidak berpadanan dengan Injil. Saya tidak berpadanan dengan Injil. Orang yang terus hitungan di dalam kehidupannya, ya, itu dia melemahkan cerita Injil di dalam kehidupannya. Dia seperti memadamkan cahaya Injil di dalam kehidupannya. Hidup di dalam kebebasan, ya, ini story of true freedom. Apa artinya, saya? Sekali lagi, nanti ada bagian yang kita mau coba ini ya, benturkan dengan teori kebebasan kontemporer. Tapi ya, kebebasan pekerjaan sederhana, saya. Kita ini lawan katanya adalah hidup di dalam perbudakan, ya, penindasan, keterpenjaraan. Tapi sebetulnya juga tidak kompatibel atau kontras dengan kehidupan otonomi diri. Tapi sayangnya, saya, di dalam bahasan teori modern kadang-kadang liberty itu dikontraskan dengan freedom. Liberty versus freedom. Maksudnya apa, saya? Ya, ini Wendy Wee Kyung Chun, hopefully saya benar ngomongnya. Jadi bilang kalimat seperti ini. To have liberty is to be liberated from something. To be free is to be self-determining. Autonomous. Ini namanya free. Ada keindahan aja teori ini gitu ya. Paling nggak dia mengajarkan ada freedom from, ya, tapi juga ada freedom for. Nah, ini nanti kita bisa pakai ya poin ini ya, struktur ini. Freedom from, bebas dari apa ya, bebas untuk apa gitu. Tapi sayang di sini dikatakan adalah bebas untuk menentukan diri sendiri, untuk menjadi autonomi. Nah, ini nggak bebas sebetulnya. Ini masih story of bondage sebetulnya kalau dari perspektif Kristen. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dikatakan kita bebas dari dosa, bebas dari tuntutan hukum, bebas dari legalisme, neolegalisme, ya. Termasuk hukum-hukum yang diberikan di dalam dunia ini, kita dibebaskan, ya. Kita nggak harus under pressure tekanan itu, ya. Tapi kita di dalam Alkitab kita juga mendapati ini ya, pengajaran bebas untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih, Galatia 5 ayat 13, ya. Jadi ini berbenturan ya, dengan otonomi gitu. Pertanyaan kita orang Kristen, kita lebih tertarik menjalani kehidupannya atau narasinya Wendy ini atau narasinya Paulus ya sebetulnya gitu. Mana yang lebih bekerja dalam kehidupan kita? Banyak orang itu apa ya, ada semacam apa ya, financial freedom gitu namanya. Apa itu financial freedom? Ya ini, saya bisa self determining, maksudnya saya bisa menentukan segala sesuatu, nggak jadi pegawai lagi gitu. Saya bisa mengatur semuanya dengan otonomus, ya. Tapi itu nggak cocok saya dengan ini ya, dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita bebas justru untuk mengikatkan diri kita, melayani satu dengan yang lain, menjadi hamba ya. Kita bebas dari perbudakan dosa ya, from slavery to another slavery. Kalau sudah mau pakai istilah ini ya, ini holy slavery, yaitu apa sih? Orang yang menghambakan dirinya itu kepada Tuhan dan untuk melayani sesamanya. Itulah kebebasan yang sesungguhnya, saya. Waktu kita bisa memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Roma 6 ayat 19, kita bebas untuk kebenaran. Tadi kita sudah bahas ya, ini kebenaran maksudnya kebenaran keadilan. Ya, dan yang terakhir, saya, poin terakhir, hidup di dalam pengetahuan yang benar. Kolose 3 ayat 10. Saudara bisa baca sendiri ya ayat ini gitu. Versus apa, saya? Versus ketidaktahuan atau mungkin bahkan ketidakmautawan. Orang yang nggak peduli gitu ya, nggak bisa diajak berpikir ya, nggak mengerti juga nggak apa-apa lah. Orang yang main perasaan saja gitu maksudnya. Akhirnya menghidupi model kekristenan yang banyak dikuasai oleh takhayul atau yang lain itu lebih suka menghidupi dusta. Apa artinya dusta? Orang nggak mau dibawa kepada pengenalan diri yang benar. Lebih suka distorted self-knowledge. Lebih suka menghidupi dusta daripada kebenaran yang dari Tuhan. Nah, ini lawan katanya ya. Kalau kita hidup berpadan dengan Injil, bukan saja kita akan tidak menyukai hidup dalam dusta, tapi kita juga akan masuk ke dalam pengetahuan, atau lebih tepat istilah pengenalan ya kalau bahasa Indonesia itu. Pengenalan yang dinamis. Maksudnya ini yang terus-menerus bertumbuh ya, bukan sesuatu yang statis. Pengetahuan atau pengenalan yang benar ya, akan diri kita. Maksudnya bukan cuma diri saya, tapi diri kita. Sudah pasti juga pengenalan akan Tuhan, tapi pengenalan akan kita ya. Semakin mengenal di dalam kasih ya. Paulus mengatakan kita ini melihat itu dengan samar-samar gitu ya. Tapi suatu saat kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan mengenal seperti kita dikenal. Tapi pertanyaannya itu melalui apa sih, atau di dalam apa? Pertanyaan sederhana ya.
Jawabannya sederhana, yaitu di dalam kasih Kristus. Waktu kita berada di dalam kasih, kita mengenal ya diri kita mengenal Tuhan, kita mengenal sesama kita, itu lebih baik dan lebih baik. Tadinya kita mengenal dengan samar-samar, tapi kasih itu kasih membuat kita untuk masuk ke dalam pengenalan yang hari demi hari itu semakin jelas. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah agar kehidupan ini bisa berpadanan dengan Injil Kristus yang kita percaya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, pengenalan akan Tuhan. Kami mengenal diri kami sendiri di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bahkan kami juga bisa mengenal sesama kami, bukan dengan mata yang judgmental, bukan mata yang menghina, merendahkan, apalagi kebencian. Tapi kami belajar juga untuk melihat sesama kami di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Injil. Injil yang bukan hanya berhenti ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat pada hari itu saja, tetapi satu kehidupan yang boleh terus kami jalani, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang seperti ini dan berikan kepada kami anugerah Tuhan untuk bisa setia seumur hidup menghidupi apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.